Aviation masih bersama saya Andi Shalini. Kita masih ngobrol-ngobrol nih sama Pak Stefanus. Pak Stefanus, kita lagi ngobrol-ngobrolnya. Silakan. Nah, berbicara soal charter pesawat jet. Awalnya gimana sih Pak tercetus nih Pak untuk beralih ke bisnis untuk manage charter pesawat jet? Oke, baik. Pertimbangannya mungkin kalau di Indonesia ini kan tidak banyak yang bergelut di bisnis ini. Padahal kalau di Eropa, di Amerika, bisnis itu sudah banyak digeluti. Di kita, di Indonesia, dan di negara lain di Asia Tenggara, tidak banyak yang mengambil bagian dalam bisnis ini. Pertama, karena market private jet itu sangat selected ya. Kita menyebutnya niche market. Dari situ butuh konsistensi, butuh kesabaran untuk kita betul-betul mendapatkan market yang pas. Memang pekerjaan di menawarkan layanan charter ini tidak semudah yang dilihat ya, karena tentu market yang disasar itu khusus high class, tentu ini juga pekerjaan panjang yang tidak bisa buka sekarang langsung. Jadi kita juga butuh waktu dan kita sudah berjalan beberapa tahun. Sekarang kita melihat bahwa market Indonesia atau pasar Indonesia untuk private jet itu sangat baik sekali ya. Cukup prospektif ya Pak? Sangat ya. Tapi sebetulnya puncaknya nih bisnis ataupun masyarakat cukup banyak yang menggunakan charter pesawat jet ini dalam tahun berapa sih Pak? Tepatnya mungkin pas awal pandemi itu ya. Awal pandemi itu ada hiruk. Jadi berkah ya Pak? Oh ya, jadi ada hiruk pikuk penerbangan yang ada yang tutup, ada yang dan lain sebagainya. Jadi orang tidak mendapatkan akses transport itu, which is di layanan private jet bisa kami sediakan dengan term-term tertentu. Jadi pada saat awal pandemi itu, saya pikir bukan hanya di Indojet ya, di semua perusahaan yang private aviation itu dan juga di luar negeri kita melihat model yang sama bahwa ada pertumbuhan pasar yang cukup tinggi sekali. Di awal pandemi itu kita peningkatannya 2 kali lipat ya dari sebelumnya, jadi sekitar naik 200%. Dari biasanya itu landai-landai saja, begitu masuk pandemi bahkan keseringan kekurangan pesawat ya. Landai-landai saja itu kategorinya berapa? Landai-landai misalnya mungkin ya seminggu dua kali dan dua kali ya. Tapi kalau saat pandemi itu setiap hari itu pasti ada, karena ada dua ya klasternya. Pertama klaster untuk VIP flight seperti yang sekarang kita nikmati. Yang kedua itu klaster khusus air ambulans. Kita juga menyediakan layanan air ambulans. Air ambulans dengan menggunakan tipe yang sama. Saat pandemi itu adalah puncaknya orang membutuhkan layanan medis udara, dan pesawat di Indonesia dan di negara lain juga banyak yang overbooking ya, khusus untuk periode itu. Jadi disitulah awal mulanya bagaimana layanan private jet ini mulai booming di Indonesia saya pikir, termasuk di negara-negara lain. Kemudian setelah itu masyarakat mendapatkan edukasi, pengetahuan yang cukup tentang bagaimana layanan private jet itu, lalu berkembang dan bertahan hingga sekarang. Kita melihat ke depan ini marketnya akan terus tumbuh seperti ini ya. Kalau tadi dari dua kelas tadi Pak, ada VIP dan juga air ambulance. Nah itu berapa yang paling banyak nih Pak orang charter pesawat jet untuk VIP berarti? VIP, tapi kalau saat pandemi itu hampir sama ya, karena kita juga transporting passenger yang kena COVID. Kita bahas satu dulu Pak ya. Kalau misalkan untuk VIP-nya ini biasanya tujuannya kemana sih Pak orang menggunakan charter pesawat jet ini? Kalau yang VIP rutenya variatif ya. Kalau selama pandemi itu kan ada larangan yang terbang ke mana-mana, hampir ke luar negeri kan nggak boleh ya. Jadi penerbangan yang tersedia waktu itu hanya dalam negeri untuk domestik. Rute domestik waktu itu 100% dilayani selama masa pandemi. Paling banyak rute favorit kemana aja? Kalau semasa pandemi ya, ada selama semasa pandemi itu hampir nggak ada rute favorit ya, karena banyak larangan di mana-mana. Jadi orang bepergian itu tuh untuk kebutuhan yang memang sifatnya urgen. Misalnya untuk keperluan bisnis. Dan memang selama pandemi 2020 sampai 2021, semua passenger yang melakukan perjalanan private jet itu kebanyakan dari korporasi atau orang yang melakukan bisnis. Pengusaha yang punya bisnis luar kota, satu-satunya transport itu private jet, karena komersial banyak ditutup waktu itu. Dan ada tambahan bahwa layanan private jet ini menjangkau semua bandara di seluruh Indonesia selama akses landing itu cukup sesuai dengan ketentuan. Seperti itu. Kalau air ambulance sendiri Pak, itu tujuannya kemana saja waktu saat puncak pandemi itu berlangsung? Biasanya itu transporting ke Jakarta ya, ke rumah sakit di Jakarta, dari daerah ke Jakarta. Jadi mungkin untuk penyelamatan, kalau di daerah kan ada keterbatasan ya. Selain tadi pebisnis, kemudian korporasi, biasanya itu mayoritas nih yang charter pesawat jet nih dari kalangan ataupun profesi apa sih Pak?
So far dari kalangan yang sama, dari kalangan pengusaha dan juga sebagian dari korporasi. Ada yang mungkin grup-grup biasa, tapi nilainya itu tidak banyak ya. Rata-rata itu diisi oleh golongan pengusaha. Oke, Pak Stefanus, kita tahu nih bahwa harga aftur sebagai bahan bakar ini kan cukup fluktuatif ya Pak akhir-akhir ini. Ini berkontribusi berapa persen sih Pak dari komponen di operasional pesawat jet ini sendiri? Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya, kira-kira 30% dari biaya charter itu dialokasikan untuk aftur sendiri, untuk BBM sendiri ya. Ditambah lagi memang ada kenaikan tarif aftur sebelumnya yang memang ada juga dadakan dan cukup tinggi nilainya, itu juga membuat harga charter yang tahun lalu itu mengalami kenaikan cukup tinggi ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada penurunan ya, mudah-mudahan ya, kita nggak tahu ya. Oke, kalau ngomongin soal private jet gitu ya Pak, ya pasti kan orang mikirnya kayak wah cuannya kayak banyak banget nih. Tapi kalau dari sisi Bapak nih sebagai yang manage bisnis charter pesawat, sebenarnya hitung-hitungan ROI-nya seperti apa sih? Apakah langsung balik modal atau gimana nih Pak? Saya pikir enggak ya. Jadi karena komponen di private jet itu ada fueling, kemudian ada maintenance lainnya, perawatan ini ya, reguler ya. Kemudian juga karena kita melibatkan banyak stakeholder juga di dalamnya, misalnya dari ground handling dan di pihak lain yang membantu operasional penerbangan ini, sehingga biaya charter yang masuk itu tidak sepenuhnya masuk ke kita lah, kan dibagi-bagi juga. Saya pikir di perusahaan lain juga yang menyediakan layanan yang sama, kurang lebih jawabannya sama. Oke, seberapa kompetitif sih Pak bisnis charter pesawat jet ini? Kalau di Indonesia cukup sehat ya, karena memang tidak banyak yang main di sini ya. Kita melihat bahwa pasar ini hanya dijalankan oleh kami-kami yang mungkin tidak banyak, saya pikir di Indonesia ya. Sehingga kita melihat ada kecenderungan harga pasar yang ya relatif stabil ya, karena tidak ada kompetisi yang mengarah pada kompetisi negatif. Jadi kita melihat kompetisi sampai saat ini sehat-sehat saja sebetulnya ya. Oke, nah strategi Indojet ini seperti apa sih Pak supaya bisa tetap mempertahankan pasarnya dan kemudian juga bisa men-serve customer-nya dengan baik? Pertama kita melakukan pendekatan family ya. Jadi komunikasinya bentuknya seperti keluarga. Misalnya mbaknya habis terbang dengan kami sebisa mungkin selalu memberikan kabar hai, halo, apa kabar, untuk reminding ya. Jadi pendekatan personal yang menurut kami bahwa itu adalah model-model komunikasi yang membuat kita itu saling mengingat satu sama lain. Maka tamu tuh merasa, oh ya kalau dengan Indojet itu komunikasi nggak off di situ, selesai terbang nggak. Kita bahkan juga selalu menawarkan misalnya, ini ada harga khusus loh, tanggal sekian ini dari sini ke sini, mungkin mau. Itu kita banyak penawaran promo juga ya Pak? Kita misalnya ada empty leg ya, kita juga menawarkan Pak, ada harga khusus loh ini tanggal sekian ini. Biasanya itu yang paling banyak diambil juga ya dadakan, yaudah deh saya ambil deh. Tentu ini kita tawarkan kepada tamu-tamu yang sudah melakukan perjalanan, jadi mereka udah tahu range service dari kami itu kayak apa. Oke, berarti setelah ini saya juga bisa mendapat harga promo ya nih Pak untuk. Betul. Oke. Betul. Pak, untuk di industri aviasi sendiri ini kan sudah terkenal ya Pak kalau industri aviasi untuk maintenance pesawatnya itu tidak murah. Nah kalau untuk private jet ini sendiri gambaran singkatnya seperti apa sih Pak? Kalau maintenance pesawat jet pribadi itu kan sebetulnya banyak ya. Pertama, fasilitas maintenance yang tersedia di Indonesia tidak sebanyak yang ada di misalnya di Amerika, di Eropa atau di Pasifik, di Australia misalnya. Sehingga kebanyakan pesawat yang sudah jamnya di maintenance itu harus dikirim ke luar negeri. Memang rata-rata private jet yang operasi di sini itu kendalanya itu di fasilitas maintenance itu ya. Jadi belum cukup memadai saya pikir, sehingga opsinya itu harus dibawa keluar. Seperti itu. Ada beberapa yang maintenance di sini tapi mungkin jumlahnya tidak banyak. Jadi memang tidak terlalu banyak, tapi memang di sini pasarnya cukup prospektif juga ya Pak. Sangat prospektif ya. Cukup ditingkatkan juga pelayanan. Sangat ya. Nah yang terakhir nih, dari tadi nih Pak, Sobat Cuan sudah tunggu-tunggu dan juga sudah bertanya-tanya berapa sih Pak tarif nih untuk mencoba mudik seperti Sultan kayak saya ini Pak. Tapi saya nggak pengen nyampein ke Sobat Cuan, tapi saya pengen langsung disampaikan oleh Pak Stefanus langsung. Ini range harga untuk chart ataupun sewa pesawat private jet ini berapa sih Pak kisarannya? Oke. Kita ada special rate misalnya Jakarta-Bandung nih untuk yang sekedar mencoba. Jakarta-Bandung itu ya kita open mungkin dengan jet kapasitas kecil mulai dari 190 juta plus sebagainya.
Kalau rute yang favorit ke Bali itu kurang lebih kalau USD itu sekitar 21.000 US dollar untuk Jakarta Bali. Lalu yang Jakarta Surabaya kita range-nya di sekitar ya 16.000 something kurang lebih. Ini untuk yang entry class ya. Ya. Pesawat yang sekarang yang kita naikin adalah tipe entry class. Kalau yang tipe di atasnya ada mid size jet, ada heavy dan super heavy jet itu Ya. juga harganya mengikuti, tentu lebih mahal lagi ya. Oke, jadi kalau untuk entry sampai tadi yang paling tinggi itu Yang range paling murah sampai yang paling Kalau yang mahal paling tuh murah kan berapa ini. range-nya? Misalnya yang ini ke Bali menggunakan pesawat tipe ini tipe Hawker 400. Ke Bali itu kita lepas dengan harga 21.000 plus plus. Kemudian kalau dengan yang 8 seat atau mid size itu kita lepas dengan harga di 26 atau 25.000 something. Oke, itu plus plus. Kemudian yang 13 seat itu range harganya di sekitar 34 sampai dengan 36.000 plus plus. Yang 15 seat itu range harganya di sekitar 42 sampai 45.000. Oke, jadi memang cukup bervariasi Pak. Variatif. Tergantung dari rute tujuannya juga dan Betul. tergantung dari pesawat private jet apa sih yang digunakan. Ya, jadi sizing, jadi capacity dari passenger misalnya ini kan ada 6 seat ini berarti khusus 6 orang aja. Kalau yang 8 lain lagi, 13 dan 15 lain lagi seperti itu. Oke. Nah, dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan dan juga sudah tadi mendengar berapa sih biaya yang harus dirogoh untuk merasakan mudik ala Sultan seperti saya ini. Nah, jadi gimana nih Sobat Cuan? Tertarik untuk mudik merasakan seperti saya naik private jet? Nah, langsung aja cobain sensasi naik private jet ini. Saya Andi Syalini, CNBC Indonesia Beyond Business. Sampai jumpa di Investor on Location berikutnya. Bye.